Gila, ini enak banget guys. Serian puding memang selalu enak. Hai guys, welcome back to my channel Vitaho. Hari ini kembali ke another serian puding yang kalian pasti common banget. Ini enak, gampang banget. Kita mau bikin Thai tea milk pudding. Ya, ini adalah resep yang sangat-sangat simple. Kalau kalian suka minum milk tea yang ala-ala Thailand gitu, kalian pasti suka banget puding ini. Yuk langsung aja kita mulai. So, untuk bikin Thai milk pudding, pastinya kita butuh Thai tea. Thai tea yang gua belinya itu di Indo sih, cuman yang Thailand punya. Ya kan kita mau bikin Thai tea kan, karena kita pakai kayak roasted tea gitu loh, yang kalau diseduh tuh warnanya oranye. Dan di sini kita juga menggunakan susu evaporasi dan juga SKM. Jadi kalau kalian ke mall minum Thai tea yang dijual-jual itu, mereka tuh nggak pakai susu biasa, mereka tuh pakai yang namanya susu evaporasi. Secara tekstur dia tuh lebih sedikit lebih kental dan juga pastinya rasanya lebih gurih dan lebih kayak nutty gitu. Enak banget dimakan bareng, diminum barengan Thai tea. Dan juga di sini gue menggunakan SKM biar lebih milky lagi. Jadi emang ciri khas daripada si milk tea, Thai milk tea ini, dia tuh lebih kompleks dan juga pastinya lebih enak. Atau gue suka banget Thai tea. Untuk resep ini kita menggunakan agar-agar, banyak juga pakai jelly, itu juga bisa sih. Tapi hari ini gue bikin pakai yang agar-agar. Oke, pertama-tama di sini kita nggak asal bikin teh diseduh doang, dikasih agar-agar jadi. Enggak. Di sini airnya kita akan bikin biang tehnya. Menurut gue paling best itu kita masak sampai dia mendidih, sampai keluar semua. Matikan apinya, tutup dan tunggu 15 menit baru kita akan pakai air. Ini namanya kita lagi bikin infused water. Teh. Kita akan masak mendidih, kita matiin. Oke, sudah mendidih. Tuh ya. Kalau udah mendidih jangan kelamaan, langsung aja kita matikan. Terus ini kalau rasa Thai tea-nya lebih enak lagi, sekarang kita akan tunggu dia sampai nggak panas lagi, ya. Jadi benar-benar didiamkan sampai dia itu benar-benar dingin. Kenapa? Karena pertama nanti kita mau masukin siapa namanya sih agar-agar. Tapi nanti dia dicampurkan dengan susu evaporasi bakalan drop suhunya sih. Dan di sini adalah tahap infusing. Kita mau nge-infuse si rasa daripada tehnya lebih concentrate lagi. Jadi setelah dia mendidih, ya kita akan diamkan. Kira-kira diamkan lah 15-20 menit sampai suhunya turun, baru kita akan saring. Oke, ini tehnya sudah gue resting sampai dia udah nggak panas sama sekali, kita saring. Oke, ini airnya bakal berkurang. Nanti gue akan timbang lagi sampai dapet 750. Nah, ini tehnya pasti masih ada serbuk-serbuk kecil, makanya gue pakai filter teh gini. Ini pakai yang kain kasa juga boleh, cuma gue ada yang filter teko gini. Kita pakai ini aja ya guys. Ini gue nolonin, ini gue akan timbang. Feeling gue sih bakalan kurang ya. Kita butuh 750 soalnya. Karena dia menyerap tehnya jadi kurang, ini tuh 496. Kita akan tambahkan air sampai menjadi 750. Nah, kalau udah, sekarang di sini kita akan campurkan semua bahan. Di sini gue ada susu evaporasi, campurin. Ada SKM juga. Di sini kayak biasa ya guys, pokoknya campurkan semua bahan jadi satu, kita masak barengan sama agar-agar kan. Agar-agar dari awal ya, agar-agar itu harus dimasak dari awal sampai mendidih biar dia itu bereaksi. Kita kasih garam, gula, agar-agar, aduk sampai benar-benar rata baru boleh dimasak. Nyampur benar-benar rata baru kita boleh masak ya. Yuk, kita masak, mendidih, dan angkat. Oke guys, ya patokannya pokoknya kalian aduk. Ini jangan berhenti aduk ya, karena takutnya agar-agarnya digumpel. Terus pokoknya sampai dia itu benar-benar mendidih. Kalau udah mendidih, otomatis dia punya agar-agar dia akan bereaksi. Oke guys, mendidih, matikan. Oke guys, ini sudah jadi adonan pudingnya. Ini panas banget kan. Nanti gue akan masukin ke cetakan. Gue pakai yang ukuran 20 cm ini. Nanti pas tuang kita akan saring untuk make sure adonan pudingnya benar-benar smooth dan juga untuk membuang si busa-busa ini ya. Tapi ini panas banget, jadi gue akan tunggu 10 menitan, tunggu sampai uapnya agak hilang, baru kita akan tuang ke cetakan.
Oke guys, ini uapnya sudah mulai berkurang. Sekarang kita akan tuangkan ke loyang 20 cm puding sambil disaring untuk make sure dia itu benar-benar smooth. Tuang. Aku taruh gumpalan aja gue. Oke, ini biar bagus aja sih. Ini busanya gue agak buang dikit ya, biar mulus. Sebenarnya nggak penting-penting amat, kenapa ujung-ujungnya ini bakal jadi bagian bawah juga sih. Oke, ini kalau udah, ini masih agak panas sih guys, takut kulkasnya rusak. Kita akan tunggu di suhu ruang sampai dia tuh benar-benar suhu ruang. Terus simpan di kulkas sampai benar-benar dingin, baru kita akan keluarkan dari loyangnya biar gampang. Oke, sambil nunggu puding yang set, di sini kita akan bikin fla. Nah, ini flanya fla gue yang seperti biasa sih, cuma susunya sebagian gue ganti dengan susu evaporasi biar tesnya itu lebih nutty, lebih gurih juga. Ini basically cuman resep fla puding pada umumnya. Pertama-tama campurkan semua bahan jadi satu dan tinggal dimasak. Harus nyampur, kalau nggak nanti malah gumpel. Ya, ini maizena, gula, susu cair, dan susu evaporasi. Kalau evaporasi semua nanti too much, nggak enak. Vanila, garam, aduk dulu sampai rata ya. Sampai benar-benar rata, baru kita akan masak sampai dia itu meletup jadi fla. Oke guys, ini sudah benar-benar nyampur, nggak ada yang nggak rata. Kita masak di api kecil betul. Sambil diaduk, kayak bikin fla gitu, cuman nggak pakai telur. Sampai mengental kayak betep-betep, kita matiin. Oke, sampai mulai mengental, nih ya, patokan sampai betep-betep. Tuh ya, sampai dia tuh meletup kayak gini nih. Dapat gak? Ini kalau udah kita angkat dan saring. Saring, biar nggak ada gumpalan dan hasilnya benar-benar smooth. Oke, jadinya seperti ini. Ini kalau mau ditutup biar tunggu sampai nggak panas lagi, harus tutup permukaannya nempel biar nggak ngulit. Kayak tutupnya gini ya, jadi plastiknya tuh masuk sampai kena dasar. Jadi kayak menutupi permukaannya biar dia tuh nggak ngulit. Oke, ini sudah sejaman lebih di kulkas, tuh sudah dingin dan juga firm. Kita tinggal keluarin. Ini keluarinnya tinggal kita lepasin samping-sampingnya, tinggal ditumpukin. Kayak kita cepet-cepetin dulu. Oke. Terus kalau udah gini, kita cepetin kayak gini. Oke. Nah, santai, jadi offset. Biasa dia bun, Oke, mari kita try. Ini emang klasik ya, benar-benar gampang banget bikinnya. Thai tea pudding, ya ini enak banget. Enak banget tuh. Kayak makan dundung. Ini flanya beda banget. Karena flanya sebagian gue pakai susu evaporasi. Dan ini nutty banget loh, dia punya flanya. Lebih gurih, wangi. Enak banget. Pudingnya simple, enak banget, gampang. Kalian tuh bisa banget bikin individual cup, terus dituangin fla, tinggal dijual. Enak banget ini, simple. Kayak kalau kita boleh sebut merek, kayak makan tai dum-dum tuh gak sih? Enak banget. So itu dia another sarian puding yang gue bikin hari ini. Bikinnya gampang banget. Ini menurut gue sangat-sangat pungent rasa tehnya karena kita infuse dulu bikin biang tehnya sebelum kita bikin pudingnya. Kalau cuma diseduh saring, enak juga, cuma nggak bakal se-concentrate ini flavornya. Ini rasanya benar-benar pekat banget tehnya, itu which is yang gue suka kayak gitu. Ya, dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya segmen konten seperti ini, komennya gue pasti baca. And until next time, bye-bye!